Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan seluruh umat Kristiani di dunia ini, kita diajak untuk menyambut kelahiran Yesus, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita diajak bersyukur atas penyertaan Allah yang boleh kita rasakan dalam berbagai macam kesempatan dan pengalaman kita. Dan kita mohon agar keyakinan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan langkah-langkah peziaran hidup iman dan perutusan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan pengharapan bagi kami semua di tengah-tengah masa pandemi yang melanda seluruh dunia ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak, saudari-saudaraku yang terkasih. Bersama-sama dengan para imam dan pelayan ibadah pada hari ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada saudari-saudara sekalian beserta keluarga dan komunitas. Semoga Yesus, Sang Immanuel yang lahir ke dunia, sungguh meyakinkan kita bahwa dalam keadaan apapun, Allah, Sang Maha Penyelenggara, tetap menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kelahiran Yesus dikisahkan dengan berbagai macam cara di dalam kitab suci. Di dalam Injil Lukas, malaikat menyatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud." Injil Matius tidak mengisahkan peristiwa kelahiran Yesus, tetapi menyatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Pesan bahwa Allah menyertai kita diungkapkan dengan cara berbeda oleh Yohanes yang tadi kisahnya kita dengarkan, yaitu bahwa Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Keyakinan bahwa Firman tinggal di antara kita, bahwa Yesus adalah Immanuel, artinya Allah menyertai kita, dapat menjadi inspirasi yang sangat kuat bagi kita dalam menapaki peziaran iman dan menjalani perutusan kita di zaman yang penuh tantangan ini. Kita semua merasakan atau bahkan mengalami bahwa virus corona telah mengguncang segala kehidupan kita. Marak pula ujaran kebencian, kebohongan publik, dan keserakahan dalam berbagai macam bentuknya, yang akibatnya sungguh tidak baik bagi kehidupan bersama. Virus corona adalah bencana alam yang menjadi bencana kemanusiaan. Tetapi ujaran kebencian, kebohongan publik, dan keserakahan
adalah tanda yang jelas bahwa faham serta penghayatan hidup keagamaan dan keimanan masih dangkal. Tanda yang jelas pula bahwa rasa kebangsaan serta cinta tanah air serta watak mulia bangsa kita semakin tergerus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam keadaan seperti ini, khususnya ketika kita merayakan Natal, kita diajak untuk terus berusaha mencari inspirasi dan kekuatan iman. Di dalam rangka itulah, Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menawarkan tema Natal dengan judul "Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Melalui tema ini kita diundang untuk menyambut Natal dengan keyakinan iman yang kuat bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu menyertai kita hari demi hari melalui Yesus Sang Immanuel. Pertanyaannya adalah ini: siapa dan apa yang dilakukan oleh Yesus Sang Immanuel itu? Jawabannya banyak. Salah satunya adalah yang kita temukan di dalam khotbah Petrus yang berbunyi begini: Dia adalah pribadi yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dan ini yang ingin saya garis bawahi, yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Yesus Sang Immanuel adalah pribadi yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang menderita. Dengan demikian kita boleh yakin bahwa penyertaan Allah bukanlah sekedar konsep iman yang indah. Penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dalam diri Yesus yang berkeliling berbuat baik. Dan tentu saja di dalam diri siapapun yang berbuat baik, sekecil apapun, apapun perbuatan baik yang dilakukan itu. Dengan demikian, saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita merayakan Natal ini, kita diajak untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kita alami sampai sekarang. Dalam persaudaraan antar sesama warga, dalam keluarga, dalam pelayanan publik, dan dalam berbagai kesempatan lain, ketika kita bertolong-tolongan memikul beban kehidupan bersama-sama. Secara khusus saya ingin mengajak saudari-saudara sekalian untuk bersyukur, mengalami penyertaan Tuhan di dalam sejarah bangsa kita. Ada satu doa syukur agung yang sangat indah atas penyertaan Allah di dalam sejarah bangsa kita itu. Saya kutip doa itu. Sepanjang sejarah, Engkau mencurahkan kasih sayang yang begitu besar kepada bangsa kami. Berkat jasa begitu banyak pribadi, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan dan atas Pancasila, dasar kemerdekaan kami. Sepanjang sejarah bangsa kita selalu ada berbagai macam tantangan. Tetapi semua itu dapat dilewati. Sejarah seperti ini menjadi dasar yang sangat kuat bagi kita untuk terus melangkah maju dengan harapan dan optimisme bahwa pada waktunya apapun kesulitan yang kita hadapi akan menjadi baik kembali.
Saudari-saudaraku yang terkasih, selain sebagai Immanuel yang berkeliling sambil berbuat baik, Yesus Sang Immanuel juga telah menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itulah jati diri kita sebagai murid-murid Kristus, umat yang rajin berbuat baik. Dengan demikian, kita umat Kristiani yang merayakan Natal tahun ini khususnya diharapkan, didorong oleh semangat Natal ini untuk semakin mewujudkan jati diri kita sebagai umat yang rajin berbuat baik. Misalnya, merawat dan mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, membangun kehidupan bersama sebagai warga bangsa, bekerja sama dengan pemerintah dan semua yang berkehendak baik, bertolong-tolongan untuk meringankan beban-beban kehidupan, semakin rela berbagi, dan sangat penting juga menjauhkan diri dari godaan untuk mengumbar ujaran kebencian, kebohongan publik, dan keserakahan dalam berbagai macam bentuknya dengan memperdalam faham dan penghayatan kehidupan iman kita. Marilah kita saling mendoakan agar kita masing-masing, keluarga dan komunitas kita menjadi Immanuel kecil di masa yang penuh tantangan ini, lewat perbuatan-perbuatan baik kita, apapun itu, sekecil apapun perbuatan baik itu. Sekali lagi, selamat Hari Raya Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Dengan harapan bahwa pada waktunya semua akan menjadi baik, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah merayakan kelahiran Putra-Mu dengan khidmat dan gembira. Kami mohon rahmat-Mu, semoga kami dapat menghayati arti misteri ini dengan iman yang lebih mantap, serta cinta kasih yang semakin menyala. Berilah kami kekuatan-Mu, agar kami semakin menghayati misteri Natal dan menghadirkan Dikau di tengah keluarga dan masyarakat kami dengan perbuatan-perbuatan baik kami, sehingga kami semakin menjadi sahabat bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang selalu dikasihi Tuhan, sesuai dengan wewenang yang diberikan hukum gereja, maka Bapak Uskup Agung Ignatius Kardinal Suharyo, karena anugerah Tuhan dan hambanya Paus Fransiskus, memberikan kepada saudara sekalian yang telah mengaku dosa dengan ikhlas, serta menyambut komuni kudus, pelepasan penuh dari segala hukuman dosa, menurut tradisi gereja. Hendaklah saudara-saudari berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan Bapa Suci, Uskup Agung kita, serta kesejahteraan Gereja Kudus, Bunda kita. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga karena doa dan jasa Santa Perawan Maria, Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Yohanes Pembaptis, Rasul-Rasul Santo Petrus dan Paulus, dan semua orang kudus menghantar kita ke hidup yang kekal. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim
menganugerahkan kepada saudari-saudara sekalian pelepasan, pengampunan dan pembebasan dari segala dosa, tobat yang ikhlas, hati yang menyesal, perbaikan hidup, dan ketekunan dalam amal bakti. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudara-saudari dan tinggal selama-lamanya, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat Natal kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Selamat Natal untuk Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, kaum muda, anak-anak dan remaja. Selamat menyambut tahun baru.